Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Kita masih dalam pembahasan tentang fadilah menunaikan zakat. Di pertemuan kita yang lalu, kita telah memberi mukaddimah tentang makna zakat. Dan kemudian ada dua fadilah yang sudah kita bahas. Yang pertama, zakat itu merupakan tonggak agama Islam, itu salah satu daripada rukun Islam. Siapa yang melakukannya, dia telah menegakkan agamanya. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas, yaitu zakat ibadah yang paling utama dalam Al-Quran, sehingga banyak ayat menyandingkannya dengan salat. Dan kita sudah membahas bahawa kenapa salat selalu disandingkan dengan zakat, karena salat lambang hubungan baik dengan Allah, dan zakat adalah lambang hubungan baik dengan sesama manusia. Maka barang siapa yang baik dengan Allah, baik dengan manusia, insya-Allah surga menantinya. Tidak akan masuk surga orang yang hanya baik dengan Allah tapi tidak baik dengan manusia. Dan juga tidak akan masuk surga orang yang hanya baik dengan manusia tapi tidak baik dengan Allah. Nah, makanya salat dan zakat selalu disandingkan kalimahnya dalam banyak ayat. Baik, kita lanjut. Fadilah zakat, fadilah menunaikan zakat berikutnya adalah menunaikan zakat merupakan bukti ketakwaan. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khamsun man jaa bihinna ma'a imanin dakhala al-jannah. Ada 5 perkara yang apabila mereka mengerjakannya dengan penuh keimanan, maka dijamin masuk surga. Yang pertama yaitu man hafadha ala salawatil khams, ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqatihinna. Orang yang pertama yaitu orang yang menjaga salat 5 waktu, lalu memperbagus wudu'nya, memperbagus rukuknya, memperbagus sujudnya, dan menjaga waktu-waktunya. Nah, ini amalan pertama yang dijamin kalau dilakukan dengan penuh ketakwaan, keimanan, akan masuk surga. Kemudian wasama Ramadan. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, wahajjal baita in istata'a ilaihi sabila. Yang ketiga, melakukan haji barang siapa yang mampu. Wa'ataz zakah, dan membayar zakat. Tayyibatan biha nafsuh wa azdal amanah. Jadi ketika dia membayar zakat, Rasulullah menyelipkan kalimat tayyibatan biha nafsuh, dengan sepenuh hati, kesadaran jiwa. Nah, ini ketakwaan itu bermain di sini. Dan yang kelima, wa'addal amanah, yang melakukan amanah. Jadi zakat itu bila dibayarkan dengan penuh kesadaran dan ilmu, dibarengi dengan keikhlasan, itu menunjukkan ketakwaannya.
Jadi waktu para ulama bersepakat mendefinisikan takwa, itu kan disebutkan takwa itu adalah imtisal awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Takwa itu adalah melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, baik dalam keadaan sirran, sepi, wa alaniyah, ataupun dalam keadaan terang-terangan. Jadi orang yang menunaikan zakat penuh dengan keyakinan bahawa ini bukti taatnya pada Allah, dia telah menunjukkan bahawa dia adalah orang-orang yang bertakwa. Maka kemudian kalau dilanjutkan, orang yang bertakwa itu jaminannya adalah surga. Dan orang yang paling beruntung di hari kiamat hanya yang meninggal dalam keadaan membawa takwanya. Inna lil muttaqina mafaza. Kemenangan itu hanya milik muttaqin. Kemenangan hanya milik orang-orang yang bertakwa. Makanya tidak disebut takwa kalau timpang. Hanya ada pelaksanaan perintah tapi tidak meninggalkan larangan. Itu belum takwa. Kita yang salat berjamaah tapi di luar salat masih berani melawan Allah dengan melakukan larangannya, itu belum masuk ke level takwa. Atau sebaliknya, larangan Allah dia tinggalkan, tapi perintah Allah dia tidak lakukan. Jadi ketika Allah larang dia melakukan maksiat, dia tinggalkan, dia tidak lakukan. Orangnya baik, sopan, santun, lembut, dengan orang baik, dengan tetangga baik. Pokoknya terkenal dengan kebaikannya. Lidahnya bagus, pandangannya bagus. Dia tidak lakukan maksiat. Dosa besar tidak, dosa kecil dia hindarkan. Tapi yang perintah Allah dia tidak lakukan. Contohnya sederhana, itu dia tinggalkan, dia tinggalkan larangan-larangan, tapi haji dia tidak tunaikan. Itu contoh. Uang ada, tidak bermaksiat, tapi haji dia tidak tunaikan. Padahal dia sudah punya harta. Maka ini tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan masuk surga. Bahkan dalil-dalil menyebutkan tentang neraka. Makanya zakat itu bahagian daripada bukti ketakwaan. Berikutnya, orang-orang yang membayar zakat, maka dia akan dijadikan oleh Allah statusnya seperti derajat orang as-siddiqin wasyuhada. Ini berdasarkan hadis dari Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, dan dengan derajat yang sahih. Dari Amir bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, qala jaa rajulun min Qudha'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang dari Bani Qudha'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata di hadapan Nabi, inni syahidtu an la ilaha illallah. Ya Rasulullah, aku bersaksi kepadamu bahawa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa annaka Rasulullah, dan engkau adalah Rasul Allah. Wa sallaitu salawatil khams, aku juga salat 5 waktu. Wa sumtu Ramadan wa qumtuhu, aku berpuasa Ramadan dan aku menghidupkan malam-malam Ramadan. Wa ataitu zakah, dan juga aku membayar zakat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata, man mata ada hadza, barang siapa yang meninggal dalam keadaan melakukan perkara ini, kana minas siddiqin wasyuhada, maka dia digolongkan Allah dalam golongan orang-orang siddiqin dan syuhada. Berarti siddiqin dan syuhada itu kan jalan mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, iaitu jalan yang Engkau ridai, orang-orang yang Engkau ridai. Nah, di ayat lain disebutkan siapa yang diridai itu, minan nabiyyin, jalannya para nabi, was-siddiqin, jalannya orang-orang siddiq, wasyuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baiknya teman nanti di surga. Ya. Jadi orang yang menunaikan zakat disertai dengan rukun Islam yang lain, dia akan bersama orang-orang yang dijamin masuk surga, dan levelnya adalah levelnya orang-orang tersebut. Orang syahid, bang, itu dapat jaminan mereka berada di surga tertinggi. Karena jihad itu amal tertinggi. Saking tingginya amal jihad, tidak ada hisab. Tidak ada hisab dan tidak pernah dianggap mati. Jadi tidak dimandikan, tidak dikafankan. Kalaupun disolatkan, dibolehkan. Kenapa tidak ada proses pengebumian mayat, pengurusan mayat orang syahid? Karena mereka tidak dianggap mati. Walakinnahum ahya, mereka tetap hidup di sisi Allah. Dan sekarang di manakah mereka berada? Dalam hadis riwayat Muslim kalau saya tidak salah, Allah kumpulkan mereka di satu perut burung. Jadi jangan bayangkan burung cicim di dunia itu bisa seluas, melebihi luasnya bumi. Allah kumpulkan sambil menunggu tiupan sangkakala untuk menerobos masuk ke dalam surga. Nah, mereka mendapatkan fasilitas surga di dalam perut burung tersebut. Dan nanti masuk surga, surga tertinggi. Siddiqin, as-siddiq, itu adalah orang-orang yang membenarkan. Nah, kenapa orang bayar zakat, puasa, salat dimasukkan golongan siddiq? Karena iman tertinggi adalah di saat percaya, membenarkan apa yang tidak nampak. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Dan itu susah, Pak. Kita ini alaminya, kita punya sifat skeptik ada. Kita harus buktikan dulu. Orang cerita hantu, kita percaya tapi tidak sepenuhnya. Artinya kita menunggu bukti. Jadi kita dengar cerita dari fulan, dia pernah ketemu hantu. Nanti kita tanya sama fulan yang dibilang pernah ketemu hantu, dia juga bilang nggak pernah. Dia dengar cerita dari orang lain. Terus bergulir, dan kita butuh bukti. Ini alami kita butuh bukti. Tapi disuruh percaya tentang adanya Allah, adanya malaikat, adanya surga, adanya neraka, itu tanpa bukti. Artinya tidak ada yang bisa dibuktikan dengan langsung. Oh, kalau kita lihat alam ini, itu bukti-bukti kauniyah, itu disuruh pakai berfikir dulu. Ya, bukti-bukti kauniyah, adanya alam, adanya Allah. Orang yang melakukan zakat kan sudah dijanjikan surga. Sekarang mana? Surga itu bagaimana? Mana? Itu pertanyaan yang selalu berada di tangan orang-orang yang melakukan amal-amal ini. Dan membuktikannya itu tunggu dulu nanti. Waktu telah selesai urusan dunia. Pindah kepada mahsyar, ke alam barzakh, pindah kepada mahsyar, dan terus bergulir dari satu fase ke fase yang lain, baru ketemu sama yang kita baca hari ini dalam Al-Quran. Makanya wajar orang yang menunaikan zakat, dia hanya menunjukkan kepercayaannya pasti dibalas Allah. Pasti dibalas Allah. Itu yang selalu membuat dia siddiq, dia benarkan. Semua janji Allah dia benarkan. Makanya Abu Bakar disebut as-siddiq, karena ketika Nabi mengatakan sesuatu, orang lain tidak percaya, Abu Bakar kemudian membenarkannya. Nabi pulang Isra Mi'raj, orang lain tidak percaya, bahkan interupsi dari Abu Jahal yang mengatakan bahawa angkat kakimu sebelah. Rasulullah mengangkat kakinya sebelah. Lalu kata Abu Jahal, angkat sebelah lagi. Kata Rasulullah, bagaimana kau angkat sebelah lagi? Ya pasti jatuhlah. Kata Abu Jahal, itu saja engkau bisa jatuh.
Lalu engkau ingin menceritakan ke kami bahawa engkau terbang ke langit tadi malam lalu balik subuh. Anta kazzab, engkau pembohong, kata Abu Jahal. Langsung ditimpali oleh Abu Bakar. Tidak, apapun yang dikatakan oleh Muhammad semuanya benar. Jadi dialah yang bertahan. Digebuk, dipukul, dia tidak peduli. Yang penting Muhammad benar. Maka dia as-siddiq, yang membenarkan segala hal dari Rasulullah. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, Abu Bakar termasuk golongan manusia yang direbut oleh semua pintu surga. Direbut oleh semua pintu surga. Jadi pintu sedekah memanggil Abu Bakar, pintu salat, pintu ar-rayyan, pintu jihad, semuanya memanggil Abu Bakar. Dan ini akibat membenarkan apapun. Maka Bapak Ibu, jangan timbul keraguan sedikit pun dalam bayar zakatnya. Pajan balik banknya. Kita bayar 2,5%, 2,5% tiap-tiap tahun. Ada yang menunggu-nunggu kapan, balasannya kapan. Masa kita keluarkan terus-terusan? Jangan ragu, Allah tidak melanggar janji. Namun tunggulah. Tunggulah di waktu yang tepat untuk menolong kita di saat tidak ada pertolongan. Tunggulah di saat kita sudah bosan dengan kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah. Maka ketika kita diberi janji itu, kita akan berbahagia selama-lama. Makanya bayar zakat itu, bayarkan. Jangan ada keraguan sedikit pun. Bahkan ketika berbicara tentang zakat profesi, zakat gaji, itu kan zakat gaji dimunculkan oleh ulama-ulama mutaqaddimin yang mulai mengatakan gaji itu ada zakatnya. Walaupun tidak ditemukan dalil khusus, tapi dari sisi maslahat dan maqasid syariah, dia layak untuk dibayarkan. Petani sekali panen dengan keringat yang subhanallah disuruh bayar zakat. Tapi PNS yang 2 kali lipat gaji petani, masa tidak kena zakatnya? Sedangkan Allah mengatakan, khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa tusalli alaihim. Ambil dari harta orang kaya, lalu berikan kepada orang miskin. Allah menyebutkan amwalihim, itu kekayaan seseorang. Ini menjadi dalil umum adanya zakat profesi. Ketika Yusuf Qaradawi kemudian ketika membahas ini dalam fiqh zakat dan disetujui oleh banyak ulama lain, itu ketika menghitung neto dan bruto, menghitung zakat gaji itu dikeluarkan dari hitungan gaji kotor atau hitungan gaji bersih setelah keluarkan kebutuhan primer. Gaji 5 juta. Kebutuhan hari-hari itu mencapai mungkin 4 juta. Tentu yang tinggal 1 juta. Itu setelah mengeluarkan biaya makan, listrik, air. Yang tinggal 1 juta. 1 juta dikali setahun cuma 12 juta. Bagaimana mau kena zakat? Sedangkan zakat profesi, nisabnya adalah nisab emas. 85 gram emas. 85 gram emas itu emas murni, Pak. Yang 24 karat. 85 gram itu 28 manyam. 28 manyam kali 2,5 juta hari ini, itu mencapai 70 juta. Seharusnya PNS yang bergaji mencapai 70 juta dalam setahun, baru kena zakatnya. Kan begitu seharusnya kalau menghitung neto, menghitung bersih. Namun, para ulama mengatakan, kalau yang kira-kira hampir kena ke zakat, bagusnya hitung bruto saja, hitung kotor saja, biar kena zakat. Nah, ini misal kita hitung, kita bagi yang gaji-gaji besar, itu jangan sampai hitung bersih, yang gaji-gaji besar, hitung saja kotor, ya, supaya kena zakat. Jadi, saran para ulama, kalau bisa jangan hindari zakat. Kalau memang enggak kena, ya enggak kena, kalau jauh sekali ininya, nisabnya. Tapi yang dekat-dekat dengan nisab, itu jatuhkan saja ke dalam zakat.
Karena Allah mencintai orang-orang yang mengeluarkan zakat, walaupun proseduralnya kadang-kadang belum masuk ke dalam prosedur zakat. Tapi niat dia itu menyebabkan Allah menyayanginya. Jadi ini adalah salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala ingin membuat orang yang bayar zakat tinggi derajatnya sehingga dimasukkan ke dalam derajat as-siddiqin wasyuhada.